Pemirsa Bali TV, di tengah pandemi COVID-19, perekonomian mengalami penurunan, termasuk koperasi dan UMKM. Saat ini saya bersama dengan Bapak Made Erwin Suryadharma, selaku Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar. Bapak, Om Swastiastu. Baik Pak, di tengah pandemi ini semua mengalami penurunan ya Pak, termasuk perekonomian dan koperasi dan UMKM. Kemudian bagaimana Pak kondisi koperasi di tengah pandemi COVID-19 ini Pak? Baik, terima kasih. Memang pandemi COVID-19 ini mempengaruhi semua sektor kehidupan masyarakat, khususnya ekonomi kita juga sedang mengalami pelemahan di segala sektor. Salah satu adalah kami yang membina koperasi juga kena dampak akibat daripada corona itu sendiri. Nah, kita memang merasakan koperasi di Kota Denpasar yang jumlahnya ribuan ini sangat merasakan sekali akibat dampak ini, sehingga kami selaku Kepala Dinas Koperasi berusaha mengajak teman-teman koperasi untuk melakukan hal-hal yang sekiranya bisa untuk survive. Ada memang beberapa koperasi yang sudah mengalami penurunan omset, SAU dan sebagainya. Oleh karena itu, agar koperasi kita tetap tenang dan eksis, maka kami selaku Kepala Dinas Koperasi telah mengeluarkan suatu seruan atau edaran kepada semua gerakan koperasi. Yang pertama, tentu kita harapkan kepada pengurus dan pengelola koperasi untuk tetap bersabar dan tetap mengikuti aturan-aturan pemerintah itu sendiri dan tenang dalam menghadapi situasi ini, artinya tidak panik lah. Yang kedua, kami juga meminta kepada pengurus dan pengelola koperasi untuk memberikan kemudahan kepada anggota-anggotanya yang meminjam kredit di koperasi tersebut. Apakah kemudahan itu dalam bentuk misalnya tidak membayar pokok atau bunga saja, ataupun memperpanjang pinjamannya itu. Misalnya dulunya 2 tahun diperpanjang sehingga dia, tujuannya apa? Tujuannya agar koperasi tetap eksis. Satu, anggota merasa diringankan bebannya, hanya dulunya membayar pokok plus bunga, diharuskan membayar pokok dan bunga, tetap membayar bunga. Terus dari koperasi juga tetap dia bisa membantu anggotanya, artinya tetap mendapatkan pendapatan walaupun tidak seperti yang diharapkan itu sendiri. Terus yang ketiga, kita minta kepada pengurus, pengelola dan anggota koperasi untuk tetap menjaga likuiditas dan solvabilitasnya. Tujuannya apa? Agar masyarakat atau anggota koperasi itu tidak melakukan penarikan secara besar-besaran atau menarik uang dengan hal yang tidak perlu karena ketakutan atau panik. Oleh karena itu, maka pengurus harus melakukan konsolidasi ke dalam. Artinya apa? Memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada anggotanya bahwa koperasi mereka adalah sehat. Untuk menunjukkan koperasi mereka sehat adalah mereka harus terbuka kepada anggotanya bahwa uang yang disimpan di koperasi sudah dijamin dengan baik, dengan likuiditasnya sesuai dengan aturan, misalnya 150% sampai lebih, solvabilitasnya minimal 2. Artinya apa? Kalau solvabilitas likuiditas sudah baik, berarti mereka akan aman. Mereka harus menunjukkan bahwa asetnya tentu 2:1, artinya utangnya dia 2:1. Ini harus disampaikan kepada anggota itu sendiri, sehingga anggota itu akan nyaman dan tidak merasa ketakutan untuk menarik uangnya. Karena koperasi kalau siapapun dia, kalau masyarakat, bank atau apapun, kalau menarik uang secara berlebihan ataupun bersamaan jumlahnya, pasti dia akan kewalahan likuiditas. Nah ini oleh itu kita sudah sampaikan kepada teman-teman koperasi, khususnya pengelola, untuk mengadakan komunikasi pendekatan agar jangan anggotanya itu menarik uang atau memberikan ketenangan kepada anggotanya itu sendiri. Nah selanjutnya juga
Dalam situasi ini juga koperasi pengurus harus memberikan kemudahan-kemudahan lah. Artinya ikut membantu anggotanya. Misalnya apakah memberikan bantuan sembako pada anggotanya, mungkin bisa diambilkan dari dana sosial, dana sebagainya, ataupun apalah istilahnya. Jadi meringankan itu sebagai rasa peduli pada anggota. Dan kemudian kita harapkan koperasi mengadakan hubungan baik antar koperasi, istilahnya channeling. Jadi manakala ada koperasi yang mempunyai kelebihan uang, dia bisa memberikan pinjaman atau meminjamkan kepada koperasi yang memang memerlukan uang. Sehingga memang di sini saling membantu. Oleh karena itu kami ingatkan, koperasi harus saling membantu. Karena koperasi kalau memang koperasi memang membantu yang kuat, membantu yang lemah, ini yang diharapkan oleh kita sendiri. Dan karena itu maka kita harapkan koperasi untuk itu. Nah, komunikasi dengan anggota sangat penting karena konsep koperasi itu adalah dari, oleh, dan untuk anggota. Nah, koperasi itu besar karena anggota. Koperasi itu menurun kedua ke anggota. Oleh karena itu maka inilah bedanya antara koperasi dengan bank atau sektor seolah-olah. Karena koperasi adalah konsep dari, oleh, untuk anggota. Oleh karena itu maka tergantung pada pengelola koperasi itu. Karena ada juga koperasi yang lihat seperti koperasi ada dalam situasi ada orang masih menyimpan uang, menabung uang. Artinya apa? Koperasi masih dipercaya itu sendiri. Artinya kami yakin itu tergantung pada pengurus dan anggotanya bagaimana caranya untuk meyakinkan. Oleh karena itu maka pengelola koperasi harus memang kooperatif dan terbuka kepada anggotanya agar jangan sebagai terjadi miss. Karena terus terang aja sekarang banyak terjadi hoak-hoak. Dibilang koperasi beginilah, koperasi beginilah. Nah, ini saling menjatuhkan. Nah, itu maka caranya apa? Komunikasi yang penting kepada anggotanya, dilakukan pertemuan-pertemuan intern, baik itu lewat sosial media atau melakukan pertemuan-pertemuan secara baik. Itu yang kita harapkan agar koperasi tetap eksis. Kemudian Pak, menurut pantauan dari Dinas Koperasi dan UMKM, keadaan koperasi di Kota Denpasar ini masih bisa dikatakan aman atau bagaimana Pak? Secara umum koperasi Denpasar aman secara umum. Walaupun ada beberapa koperasi 1-2 yang mengadu kepada kita dan sebagainya, itulah macam-macam lah koperasi. Secara umum aman. Jadi kita juga sudah sampaikan satu intinya bahwa komunikasi, itulah komunikasi pada anggota dan tidak perlu risau, tidak perlu galau bahwa uang Anda aman tersimpan di koperasi dan koperasi harus memberikan rasa aman kepada anggotanya. Caranya apa? Itulah dalam situasi begini pengurus dan pengelola koperasi harus meringankan anggotanya. Meringankan anggota bisa saja berupa satu memberikan bantuan, apakah bantuan sembako dan sebagainya, atau memberikan keringanan dalam hal kredit yang pinjam sehingga kelangsungan daripada usahanya bisa berjalan, koperasi tetap eksis. Itu yang kita harapkan. Kemudian bagaimana Pak kondisi UMKM di tengah pandemi COVID-19 ini Pak di Kota Denpasar? Kalau saya lihat memang sekarang saya benar-benar ini, kalau dulu krisis moneter dulu UMKM adalah sebagai penyangga daripada ekonomi nasional. Jadi ketika krisis dulu bahwa UMKM mampu bertahan sehingga tidak sampai lemah lah ekonomi kita. Justru dalam pandemi ini justru UKM kita yang kena dampak yang paling besar. Di mana-mana UKM kita memang sangat merasakan dampaknya itu. Ini juga memang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah mempengaruhi kita, tapi memang ini harus dilakukan juga. Contoh kebijakan kita memang dilarang keluar rumah, kemudian di rumah saja, kemudian waktu buka diatur dan dibatasi, sehingga UKM kita memang banyak yang benar-benar tidak bisa bergerak. Memang ya karena memang mengikuti aturan pemerintah demi kesehatan kita lakukan. Nah, dampaknya memang demikian. Nah, oleh karena itu maka UKM kita ini memang kebijakan pemerintah pusat yang diberikan adalah satu, misalnya akan diberikan keringanan pembayar pajak, dan malahan sekarang tidak membayar pajak selama 6 bulan ini. Jadi pajak tidak usah bayar. Dulunya UKM kita kena pajak dari volume penjualannya
kebijakan 0,5%, sekarang malah dibebaskan. Nah, ini suatu angin segar lah bagi UKM kita. Yang kedua, kita juga memang banyak UKM kita memang yang khususnya bergerak passion, kita sudah membantu mereka dengan cara apa, seperti kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah gubernur, kemudian di pasar untuk membeli masker atau membeli UKM kita, juga agar UKM kita bisa bertahan. Dan kita juga melakukan kolaborasi dengan UKM dan koperasi. Jadi koperasi apabila misalnya membeli barang, belilah barang di UKM kita, sehingga atau nyicil barang lewat koperasi, kemudian koperasi membayar UKM dan sebagainya. Nah, ini sudah dilakukan kolaborasi antara UKM dan koperasi, sehingga koperasi tetap jalan, UKM kita tetap juga bertahan. Nah, ini kita harapkan khususnya teman-teman UMKM kita, satu, boleh dia misalnya, kami sudah apalagi dengan adanya peraturan OJK, jadi kita harapkan UKM kita yang punya pinjaman di bank, silahkan lakukan negosiasi dengan bank, karena peraturan OJK sudah keluar memberikan kemudahan agar bank sudah diminta kepada bank-bank penyalur KUR itu untuk memberikan kemudahan atau istilah restrukturisasi, apakah dia memperpanjang kreditnya ataupun hanya berbunga. Jadi ketahuan, dan kemudian pemerintah juga memberikan stimulus tidak membayar pajak. Nah, ini kita harapkan UKM kita mendapat angin segar lah, bisa bernapas. Nah, kemudian banyak sekarang UKM kita yang dulu melakukan penjualan langsung, banyak secara online. Nah, ini yang kita harapkan juga UKM kita agar memanfaatkan sistem penjualan online yang ini yang kita harapkan selanjutnya. Baik Pak Erwin, terima kasih informasinya Pak. Sehat selalu ya Pak. Ya, sehat. Baik pemirsa, demikian wawancara saya bersama Bapak Made Erwin Suryadharma, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar. Demikian laporan kami dalam berita terkini Bali TV. Saya Dewi Nairi, sampai jumpa.